Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-7 kita masih membahas tentang uji komparatif dua sampel independen menggunakan uji Mann-Whitney atau uji U. Nah, uji Mann-Whitney itu merupakan uji yang paling kuat di antara uji-uji non-parametrik. Uji ini merupakan alternatif dari uji T atau uji Z untuk dua sampel independen yang diambil dari dua populasi serta distribusinya ini tidak normal. Nah, uji ini digunakan untuk mengetahui untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak antara rata dua populasi. Nah, persyaratannya adalah datanya itu minimal berskala ordinal. Jadi tidak bisa digunakan untuk data berskala nominal, ya. Minimal adalah ordinal atau yang lebih atas-atasnya lagi. Gitu. Prosedur uji Mann-Whitney yang pertama adalah urutkan data tiap-tiap kelompok sampel dari yang terendah ke tertinggi atau sebaliknya, gitu. Untuk tiap-tiap kelompok sampel ya. Nah, sebenarnya langkah yang pertama ini bisa kalian kerjakan atau tidak. Jadi tidak harus. Yang kedua adalah tentukan N1 dan N2. Nah, N1 itu adalah banyak kelompok sampel terkecil, sementara N2 itu adalah banyak kelompok sampel terbesar. Ya. Yang ketiga adalah beri ranking. Caranya seperti di pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Yang keempat adalah hitung U1 dan U2. Nah, formulanya adalah ini, ya, U1 dan U2. Sebenarnya, ya, jumlahan dari U1 dan U2 itu merupakan hasil kali dari N1 kali N2. Nah, yang kelima adalah tentukan U hitungnya. U hitung itu adalah minimum dari U1 atau U2. Yang keenam, tentukan kriteria pengujiannya, bandingkan langkah kelima atau U hitungnya ini dengan kriteria pengujian. Barulah kalian simpulkan itu. Ya. Nah, harga U ini sebenarnya bergantung pada ukuran N2. Oleh karena itu, nanti kita bagi dua case ya. Case yang pertama adalah sampel kecil, di mana N2-nya itu kurang dari atau sama dengan 20. Dan case yang kedua itu adalah N2 yang lebih dari 20. Atau kita sebut saja dengan sampel besar gitu, ya. Yang A ini adalah sampel kecil, yang B ini adalah sampel besar. Nah, untuk yang sampel kecil terlebih dahulu. Di sini statistik uji yang digunakan adalah ini. U hitung sama dengan minimum antara U1 dengan U2. Formula dari U1 dan U2 adalah sebagai berikut. Nah, R1 sama R2 itu apa, Bu? Yaitu jumlah peringkat. Ya. Jumlah rankingnya. Jumlah ranking tiap-tiap kelompok. Ya. Ini adalah jumlah peringkat, jumlah ranking dari kelompok 1. Dan ini adalah jumlah ranking dari kelompok kedua. Itu. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut. Nah, ini. Kalau dua arah di sini tolak H0 jika U kurang dari U alfa. Ya. U-nya di sini kan adalah minimum antara U1 dengan U2 ya. Gitu. Kalau arah kanan, U-nya itu adalah U1. Yang digunakan itu U1. Jadi tolak H0-nya jika U1 kurang dari U alfa. Yang arah kiri ya. Yang arah kiri tolak H0-nya itu jika U2 itu kurang dari U alfa. Lah, kok kurang U alfa semua, Bu? Nah, nanti kalian diberikan dua tabel U ya. Ada tabel U yang dua arah ya, dua ekor.
juga ada tabel U yang 1 ekor gitu. Kalau yang 2 arah gunakan yang 2 ekor, 2 arah. Kalau yang 1 arah, arah kanan atau arah kiri, gunakan ini tabel U yang 1 ekor. Ya, paham ya? Nah, ini adalah tabel U untuk yang 2 ekor. Ini untuk yang 1 ekor. Yang mendatar ini adalah nilai-nilai dari N1 dan yang menurun ini adalah nilai-nilai dari N2. Nah, alfanya nanti disesuaikan. Apakah 0,05 atau 0,01? Ini yang sering kita gunakan ya, yaitu alfa 0,05 atau 5% juga alfa 1%. Tuh. Nanti disesuaikan apakah 2 ekor, 2 arah atau 1 ekor, 1 arah. Paham ya? Oke, kita masuk ke contohnya di sini. Manajer produksi sebuah perusahaan ingin menguji apakah iringan musik lembut, ya, musik lembut itu berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Untuk itu dilakukan pengamatan terhadap data output per jam dari sampel random 10 pekerja yang bekerja tanpa iringan musik dan 18 pekerja yang menggunakan iringan musik itu. Nah, datanya adalah ini. Ini adalah output per jamnya. Nih. Ini yang dengan iringan musik, ini tanpa ya, tanpa iringan musik. Nah, yang kedua ini adalah output yang menggunakan iringan musik lembut. Ujilah dengan alfa 5% apakah iringan musik lembut itu meningkatkan produktivitas kerja. Kalau kalian perhatikan kalimatnya ya, 1 arah atau 2 arah? Benar, 1 arah ya kan? Karena kalau yang 2 arah itu kan berarti ingin mengetahui adakah perbedaan atau tidak ada perbedaan seperti itu. Nah, tetapi di sini penulis peneliti itu ingin menguji apakah iringan musik lembut itu meningkatkan produktivitas kerja atau tidak, ya. Nah, berikut adalah uji hipotesisnya. Di sini kita tetapkan bahwa μ1 itu rata output pekerja tanpa iringan musik, ya. Yang μ2 itu menggunakan iringan musik lembut gitu. Uji hipotesisnya yang pertama, tentukan definisikan H0 dan H alternatif ya. Di sini kan peneliti ingin ini ya, menguji iringan musik lembut meningkatkan. Yang iringan musik lembut itu μ2 ya. Meningkatkan berarti H alternatifnya adalah μ1 kurang dari μ2. Tuh. Kemudian H0-nya menyesuaikan ya, lawan dari H alternatif. Kemudian langkah yang kedua, tentukan taraf signifikansinya. Yang ketiga, statistik uji atau statistik hitungnya. Nah, ini di sini diperoleh jumlah ranking yang kelompok pertama itu 81,5. Kemudian R2-nya adalah 324,5. Nah, kita menentukan 1, 2-nya ini dari ini banyaknya sampel. Di sini kan 10 ya, berarti kelompok 1. Di sini lebih banyak, yaitu 18, berarti kelompok kedua. Maka nih, U1, U2 kita hitung. Nah, berarti U hitungnya adalah yang paling kecil ya, yaitu 26,5. Ini arah apa sih? Arah kiri ya. Coba kita cek. μ2-nya yang lebih besar. Nah, nih ya, arah kiri yang digunakan adalah O-nya itu U2 ya. Kriteria pengujiannya U2, tolak H0 ketika U2 kurang dari U tabel ya. Nah, di sini ya kita menggunakan
U2 ya di sini 26,5. Nah, kriteria pengujiannya tolak H0 ketika U2-nya, U hitungnya itu kurang dari U tabel. Di sini satu arah ya. Nah, kita akan cek di tabel berapa sih U dengan alfa 0,05 dengan N1-nya itu 10 dan N2-nya itu 18. Satu arah. Nah, ini satu ekor 10 18 ya. Nah, ini 0,05 ya. 10 18 berarti 55 ini ya. Itu. Nah, tolak H0-nya itu jika U hitung kurang dari 55. Gimana? U hitungnya itu 26,5 dan kita tahu bahwa 26,5 itu kurang dari 55. Jadi apa? H0-nya ditolak. H0-nya ditolak. Berarti kan ini ya. Nah, ini kan meningkatkan ya. Iringan musik itu meningkatkan produktivitas kerja. Nah, pada taraf signifikansi 5% diperoleh simpulan bahwa rata output pekerja dengan iringan musik lembut itu lebih banyak ya, lebih tinggi dari rata output pekerja tanpa iringan musik lembut. Jadi iringan musik lembut itu mampu meningkatkan produktivitas kerja. Nah, ini berarti kalian bisa sarankan. Berarti apa? Sertakan iringan musik lembut terus setiap saat, setiap jam kerja gitu. Kenapa? Untuk meningkatkan produktivitas kerja gitu ya. Nah, ini sampel kecil ya. Contoh untuk sampel kecil yang kedua. Seseorang ingin menunjukkan bahwa siswa perempuan dan laki-laki ini tidak sama kemampuannya dalam bidang elektronika. Maka diambillah masing-masing sampel itu berjumlah 8. Berikut adalah skornya. Nih. Nah, di sini kita ingin melihat apakah ada atau tidak perbedaan kemampuan bidang elektronik antara siswa perempuan dengan siswa laki-laki. Jadi di sini berapa arah? 2 arah ya. Karena di sini kita ingin melihat ada atau tidak. Gitu. Nah, langkah yang pertama adalah tentukan, definisikan H0 dan H alternatifnya. Taraf signifikansi yang digunakan 5%. Statistik ujinya ya. Ini diperolehlah ini yang minimum ini ya 11,5. U hitungnya 11,5. Nah, U tabelnya di sini 2 arah ya. 2 arah dengan N1-nya itu 8, N2-nya juga 8. Kita cek. 2 arah 8 8. Nah, di sini 0,05 8 8. Oh, ini 13. Tuh. Nah, benar ya. Di sini 11,5 itu kurang dari 13, ya kan? Berarti memberikan simpulan apa? H0-nya ditolak gitu. Karena H0-nya itu berada dalam daerah penolakan H0. Jadi simpulannya adalah apa? Pada taraf signifikansi 5% diperoleh simpulan bahwa terdapat perbedaan kemampuan siswa perempuan dengan siswa laki-laki dalam bidang elektronik gitu. Dah, paham ya? Nah, selanjutnya statistik uji untuk yang sampel besar atau N2-nya itu lebih dari 20. Maka kita gunakan pendekatan ke distribusi normal ya. Di sini Z sama dengan U dikurangi mu U per sigma U. Jadi tetap kalian harus hitung U-nya. Setelah itu ya, masukkan ke rumus Z. Nih. Kalian cari mu U dan sigma U terlebih dahulu. Nih. Nah, di sini N di sini adalah jumlah dari kedua sampel ya.
yaitu jumlahan dari N1 ditambah dengan N2. Sementara sigma T ini ya, itu rumusnya adalah T pangkat 3 dikurangi 3 per 12, dimana T-nya itu adalah banyak observasi berangka sama untuk suatu ranking tertentu. Kriteria pengujiannya tidak perlu saya sertakan tabel Z-nya ya, sudah punya semua. Sudah hafal semuanya. Nah, ini contohnya. Peneliti ingin menguji apakah tingkat pengetahuan petani yang dekat dengan pusat pemasaran atau petani di sentra B itu tingkat pengetahuannya lebih tinggi dari petani yang berada jauh dari pusat pemasaran. Gitu. Jadi di sini alternatifnya ya, dugaan sementaranya adalah peneliti ingin menguji apakah tingkat pengetahuan petani di sentra B itu lebih tinggi dari tingkat pengetahuan petani di sentra A. Akan digunakan alfanya 5%. Ya, kita ingin mengetahui ini. Berikut diberikan data skor dan ranking tingkat pengetahuan petani berdasarkan sentra produksi yang telah diurutkan. Nah, ini diperoleh R1-nya total ranking di kelompok 1 itu 180,5 dan total ranking di kelompok 2 adalah 639,5. Nah, berikut adalah uji hipotesisnya. Alternatifnya di sini ya, μ1 kurang dari μ2. Di mana μ1-nya ini rata skor pengetahuan petani yang berada jauh dari pusat pemasaran atau di sentral A, dan μ2 itu adalah rata skor pengetahuan petani yang berada dekat dengan pusat pemasaran. Tuh. Tadi kan petani ingin menguji ya apakah tingkat pengetahuan petani sentra B itu lebih tinggi ya, berarti kan μ2-nya yang lebih besar. Jadi hak alternatifnya adalah μ1 kurang dari μ2. H0-nya menyesuaikan. Nah, langkah yang kedua adalah tentukan taraf signifikansinya. Kemudian yang ketiga, hitung statistik ujinya. Di sini diperoleh U-nya adalah 60,5, μU 187,5. Untuk yang sigmanya berarti kita hitung sigma T terlebih dahulu ya. Nah, tadi kan kita sudah memiliki beberapa skor yang sama ya dari tabelnya di sini. Orang yang bernilai 17 itu ada 3, ya kan? Nah, yang 20 di sini ada 2. Tadi kan T ini adalah ini ya, banyak observasi yang berangka sama. Nah, kita perlu melihat lebih dalam ya, pengaruh dari skor-skor yang memiliki nilai yang sama. Nah, di sini skor 17 ada sebanyak 3 orang. Skor 20 ada sebanyak 2 orang. 25 itu ada sebanyak 3 orang dan seterusnya. Maka kita bisa hitung sigma T besar ya. Sigma T besar itu apa? Sigma dari T pangkat 3 dikurangi T dibagi dengan 12. Gitu. Jadi kita bisa hitung di sini T-nya kan berarti ini ya, yang bagian sini. Untuk yang frekuensinya, T-nya adalah 3, 2, 3, 3, 2, 2 dan seterusnya ini. Nah, yang memiliki frekuensi 3 itu ada berapa? 1, 2, 3. Kemudian yang memiliki frekuensi 2 di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sigma T-nya ya, sini adalah 3 kali 3 pangkat 3 dikurangi 3 per 12. Ini untuk yang frekuensinya 3. Kemudian ditambah dengan 8 kali ya, 2 pangkat 3 dikurangi 2 per
12. Ini untuk yang frekuensinya itu 2. Ada sebanyak 8. Jadi diperoleh sigma T-nya itu adalah 10. Maka kita bisa menghitung sigma U. Ya. Di sini sigma U yang diperoleh 35,76096. Maka Z hitungnya adalah negatif 3,55136. Kemudian kriteria pengujiannya, tolak H0 ya. Karena ini kan arah kiri ya, jadi kan tolak H0-nya itu jika Z hitungnya itu kurang dari negatif Z alfa. Tuh. Alfanya 0,05 ya. Kalau tabel Z nggak perlu saya cantumkan ya, kalian sudah hafal untuk yang alfa-alfa tertentu ya kan. Nah berarti tolak H0-nya itu jika Z hitung kurang dari negatif 1,645. Nah Z hitungnya ini kan lebih kecil ya daripada ini, jadi apa, H0-nya itu berada dalam daerah penolakan. H0-nya ditolak gitu. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa apa? Pada taraf signifikansi 5% diperoleh simpulan bahwa tingkat pengetahuan petani yang berada di pusat pemasaran atau di sentra B itu lebih tinggi dari tingkat pengetahuan petani yang di sentra A. Itu. Ya. Mudah ya? Nah, ini adalah pengerjaan untuk yang SPSS. Nah, nanti outputnya seperti ini. Kalian cek ya. Di sini kan soal yang musik dengan tanpa musik ya, yang pekerja tadi. Kita cek apakah nilai Man Whitney-nya itu 26,5. Nah, ini pekerja. U-nya adalah benar ya, 26,5. Ini. Nah, kriteria pengujian untuk yang SPSS itu adalah tolak H0 jika signifikansinya itu kurang dari alfa, atau bila dua arah, tolak H0-nya itu jika signifikansinya ini kurang dari alfa per 2. Baik di asimtot signifikan atau eksak signifikan ya kan, ini kan kurang dari alfa semua ya, kurang dari 0,05 semua ya. Jadi apa? Simpulannya adalah tolak H0. Kita cek dengan manualnya apakah sama. Simpulannya itu tolak H0. Nah ini. Nah benar ya, H0-nya ditolak gitu. Kemudian ini untuk yang petani ya, petani sentra A dan sentra B. Nah nilai Man Whitney-nya itu adalah 60,5. Nah ini sama ya, 60,5. Kemudian Z ini adalah nilai dari Z hitung. Ya, coba kita cek. Tadi kita menghitung Z hitungnya juga ya. Mana? Ini ya. Nah, ini negatif 3,55136. Di sini, nah, ini kan hampir sama. Negatif 3,551. Kriteria pengujiannya, tolak H0-nya jika signifikansi kurang dari alfa, atau bila dua arah, tolak H0-nya itu jika signifikansinya kurang dari alfa per 2. Di sini, baik asimsik maupun eksaksik sama-sama kurang dari 0,05. Jadi H0-nya ditolak. Nah, sama ya, H0-nya ditolak. Tuh. Nah, berikut adalah tugasnya ya. Silakan kalian coba terlebih dahulu ya. Nih. Di sini ingin mengetahui apakah ada perbedaan sikap konsumen roti nanas di Kudus dan di Pati gitu. Silakan kalian kerjakan ya untuk latihan di ya
ya kalian kerjakan lah itu. Ya, baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.